Memang gempa itu kayak hantu ya. Cuman kebanyakan pemerintah ini gini Pak, ada kebijakan salah menyan Pak. Jadi hantu ada di ruang tamu, menyan di kamar Pak. Jadi hantunya nggak pergi juga. Nah, jadi terhadap gempa-gempa ini juga kebanyakan kebijakan salah menyan. Tapi nanti kita lihat ya. Nama saya Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, juga dari Satgas Citarum. Jadi saya akan melepaskan diri dari bidang keahlian saya, yaitu geologi, cuma geologi kuno kalau saya. Jadi suatu kebetulan bahwa Pak Lian Lubis ini dapat mengumpulkan teman-teman yang berbagai bidang, karena ada 3 hal di dalam kegempaan ini yang sangat penting, yaitu satu, sosialisasi, yaitu memberikan informasi kepada khalayak masyarakat, di mana kota Bandung kota kita, kemudian cekungan Bandung adalah wilayah kota kita, dan Jawa Barat adalah rumah kita. Kita harus care. Kalaupun ada orang dari Jawa Tengah atau Kalimantan, gimana Anda tahu tentang Jawa Barat, Tatar Sunda maupun cekungan Bandung? Nggak tahu saya, itu banget dengan gitu ya. Jadi di sini sosialisasi itu memberikan informasi bahwa wilayah kita ini ada sesuatunya gitulah. Sesuatunya itu gempa, saya anggap gitu ya. Kedua, edukasi. Ini belum edukasi, ini baru sosialisasi. Edukasi itu adalah memberikan kepada masyarakat bagaimana cara mitigasi ya, bagaimana membangun rumah yang tahan gempa dan lain sebagainya ya. Apakah cukup dengan itu rumah bambu atau dengan apa dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan. Karena kebanyakan sosialisasi dan edukasi itu hit and run Pak. Hit and run aja. Apalagi kalau dibiayai oleh pemerintah ya. Udah beres proyek, sosialisasi beres Pak. Saya udah sosialisasi di sana. Tapi edukasinya belum. Dan kemudian pendampingannya apalagi. Jadi ada 5 perkara yang harus kita perhatikan. Regulasi mengenai bencana sudah ada, sinerginya belum ada, kemudian kemitraan dari dunia usaha belum ada. Nah ini kita anggap desa kota ini dari mitra usaha tapi sudah mulai care kan. Terus partisipasi masyarakat belum difasilitasi, dan kemudian metodenya itu belum metode tepat guna dan kearifan lokal, itu yang belum ada. Ada hal yang saya umpamakan ya Pak ya. Tadi saya umpamakan ini adalah gempa itu semacam, mohon maaf ya Pak ya, hantu lah. Rumah kita ada hantunya. Di mana hantunya gitu ya? Oh ada di bawah tanah. Berapa kekuatan hantu itu? Oh bakal merontokkan rumah dan lain sebagainya. Oke lah. Jadi apakah kita mau mengusir hantu kita atau kita pindah rumah? Oke ya. Jadi take away people from earthquake, atau take away earthquake from people, atau yang terakhir living together in harmony between earthquake and people. Hidup harmoni dengan hantu yang ada. Inilah yang paling penting. Dan yang paling penting Pak Melano juga, kami mohonkan dari BPBD ini ya, itu rasanya saya belum pernah melihat zonasi peta yang ada ya. Jadi katakanlah gempa tadi dikatakan oleh Pak Ian ada di sesar yang mengarah ke barat, tapi titik hiposenternya itu di mana, kemudian episenternya gimana, pengaruhnya tadi disebut ada sedikit 4 km ke sana. Ada 4 jenis gelombang gempa yang kita harus ketahui. Ya Pak Melano paling ahli di sini. Gempa primer yaitu pressure. Jadi kalau kita menampi beras Pak ya, beras kita tepuk dari bawah ke atas, dia akan muncrat. Kemudian ada lagi yang kayak ular begitu. Itu gempa bodi di bawah, dan gempa yang kedua adalah gempa permukaan yang kayak ular begini, yang kayak menggulung. Itu semua yang harus disosialisasikan. Rumah tahan gempa apa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Tadi dikatakan panik, oke. Saya merasa berdosa ketika saya diminta oleh Pak Ferry yang dari EcoCamp mengatakan bagaimana skenarionya. Ada BPBD, skenario dari Radius UDMP dari ITB. Itu dari daerah ini mana yang paling berkorban dan lain sebagainya. Tapi tadi barusan ditentang oleh Pak Ian, oh nggak apa-apa itu paling 4 skala Richter atau apa ya. Kemudian paling ke utara dan lain sebagainya. Boleh. Satu geologis seperti Pak Ian maupun Pak Iqna itu pendapatnya bisa 10. Apalagi kalau saya ikut-ikutan berpendapat itu ya. Jadi saya berpendapatnya itu lebih kepada tadi sosialisasi seperti sekarang, edukasi belum, dan satunya pendampingan. Ini Pak Lian harus terus, nanti yang ketiga pertemuan harus pendampingan. Demikian sementara Pak Nuhun. Jadi saya anggap gempa itu hantu dulu lah. Ada hantu di rumah kita gitu ya. Kita pergi dah pakai kemenyan Pak, paling bagus. Terima kasih.
Ininya Pak. Belum beli satu.